Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas manajemen pemasaran digital. Sebelumnya, kenalin nama aku Purwanti dari Universitas Teknokrat Indonesia Prodi Manajemen. Jadi, di video ini aku akan bahas mengenai analisis pasar online lingkungan mikro. Pada tingkatan lingkungan mikro, pemasok, kompetitor, perantara, dan pelanggan memiliki pengaruh terhadap konten dan layanan yang diberikan perusahaan. Karena harus memahami kebutuhan pelanggan serta kemampuan dan memotivasi menggunakan internet. Lingkungan mikro dari segi pelanggan saat ini menganalisis pelanggan untuk keperluan penyusunan strategi digital marketing. Ada 4 penting yang harus kita perhatikan, yaitu akses ke platform digital, kemampuan penggunaan fitur-fitur yang tersedia dalam platform dan jasa digital, perilaku karakteristik, dan profil pelanggan, serta pelayanan yang diharapkan. Untuk mengetahui kemampuan pelanggan dalam menggunakan fitur-fitur yang tersedia tentang sejalan dengan pemahaman perilaku, karakteristik, dan profil pelanggan, secara umum semakin bertambah usia pelanggan, kemampuan dan pemahaman mereka dalam memahami dan menggunakan fitur-fitur teknologi terbaru semakin menurun. Terakhir, perhatikan layanan khususnya layanan pelanggan yang diinginkan oleh pelanggan. Pelanggan di era digital memiliki kebutuhan layanan pelanggan yang tentunya berbeda dengan pelanggan di masa lampau. Contohnya, di masa lampau untuk melayani kontak pelanggan sudah cukup dengan sambungan telepon. Namun, kini seiring dengan meningkatnya akses internet, pelanggan menginginkan kontak melalui Messenger, surel, Skype, dan media-media internet lainnya. Kemudian, lingkungan mikro dari segi kompetitor. Saat menganalisis kompetitor untuk keperluan penyusunan strategi digital marketing, ada yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan strategis dan tujuan kompetitor, kemampuan dan sumber daya kompetitor, kemampuan penyediaan layanan pelanggan, dan hubungan dengan pemasok serta perantara. Mengetahui perencanaan strategis dan tujuan kompetitor, baik kompetitor langsung maupun tak langsung, mampu membuat perencanaan strategis digital marketing menjadi semakin baik. Contohnya, jika kompetitor berniat masuk ke layanan X, tentu kita perlu mengetahui jika kemampuan dan sumber daya yang dimiliki kompetitor. Jika kompetitor memiliki kemampuan dan sumber daya berlebih, ada baiknya kita menghindari persaingan langsung dan memilih untuk bermain di pasar digital marketing. Kemudian, lingkungan mikro dari segi pemasok dan perantara. Untuk analisis pemasok dan perantara saat menyusun strategi digital marketing, ada 4 yang harus diperhatikan, yaitu level adopsi teknologi, integrasi dan keterhubungan, penyediaan layanan pelanggan, dan hubungan dagang. Produk apapun yang diberikan kepada pelanggan pasti memiliki hubungan dengan teknologi. Dalam penyediaan teknologi tersebut, perlu memerlukan kolaborasi dengan mitra-mitra bisnis, karena era kini adalah era kolaborasi. Contohnya, untuk penyediaan keamanan bertransaksi, kita mengajak kerjasama, penyedia jasa, dan transaksi pembayaran. Perjalanan pelanggan adalah istilah yang biasa digunakan oleh pemasaran digital untuk menggambarkan titik kontak atau sebagai jenis media berbayar yang dimiliki dan diperoleh untuk mempengaruhi konsumen saat mengakses berbagai jenis situs web dan konten saat memilih produk dan layanan. Untuk membantu memahami pengaruh perjalanan pelanggan online secara lebih rinci, berguna untuk menghasilkan peta pasar online, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Meringkas bagaimana pelanggan yang berada dan bagaimana mereka mencari produk dan layanan baru, dan berbagai jenis hasil pencarian yang dapat mempengaruhi. Ini adalah gambar yang disajikan peta pasar online. Pertama, segmen pelanggan, analisa pasar membantu meringkas segmen target yang berbeda. Untuk bisnis online, memahami komunikasi media sosial, perilaku, dan jenis konten serta pengalaman secara online. Kedua, cari perantara. Ini adalah mesin pencari utama setiap negara berbeda-beda. Biasanya Google dan Yahoo. Memang, mesin pencari telah menjadi begitu signifikan sehingga tren pencarian digunakan untuk memprediksi volume penjualan di masa depan. Ketiga, perantara, pemberi pengaruh, dan media atau situs penerbit. Keempat, situs dan platform. Ini adalah situs yang pemasar coba untuk menarik pengunjung, termasuk sistem transaksional oleh retail, layanan keuangan perjalanan, produsen dan perusahaan lain atau situs non-transaksional seperti situs merek atau pembangunan hubungan. Oke, semoga pembahasan aku mengenai analisis pasar online lingkungan makro bisa dimengerti ya. Makasih yang udah nonton dan see you di video yang lain. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.